Oke, halo, selamat sore teman-teman. Sore Kak. Halo, sore. Sore. Oke, sore ini aku mau tanya kabar dulu mungkin ya. Apa kabar teman-teman? Semoga sore hari ini teman-teman yang hadir di hari ini dalam keadaan sehat ya. Dan sore hari ini seneng banget akhirnya setelah 1 bulan lama ya, terakhir kan kita sharing session bulan lalu, yang biasa kita sapa menyapa hanya melalui WhatsApp, tapi sore hari ini kita bisa ketemu langsung, bisa tatap muka langsung, dan bahkan nanti kita bakal sharing selama 1 jam ke depan ya. Nah, sambil nunggu teman-teman yang lain yang masih belum gabung, mungkin buat teman-teman yang sudah join di room ini, mau cari tempat PW dulu, silahkan. Atau mau sambil cari dulu cemilannya juga boleh, karena sore ini kita bakal serius tapi santai belajarnya. Jadi kalau teman-teman mau sambil ditemani dengan kopi atau minuman juga itu boleh ya. Nah, teman-teman, sebelum mulai acaranya, mungkin buat teman-teman yang sebelumnya pernah ikut training ataupun sharing session, ada sebagian yang sudah kenal dengan saya. Dan buat yang teman-teman baru hari ini join, mungkin aku perkenalan diri dulu ya. Namaku Yogi, di Avana ini sebagai Merchant Development. Jadi sore hari ini aku yang bakal nemenin teman-teman selama 1 jam ke depan untuk sharing session ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman selama acara ini punya pertanyaan, mau langsung di-share di kolom chat itu boleh. Atau mau nunggu dulu, mau langsung ditanyakan ke pembicaranya juga boleh. Karena nanti di akhir sesi kita akan ada sesi tanya jawab bersama narasumbernya langsung ya. Oke, sambil nunggu mungkin aku sapa dulu. Tadi ada yang paling pertama hadir sore hari ini. Antusias banget dari tadi aku inget banget itu dari Eti Sutiawati. Halo, selamat sore Kak Eti. Terima kasih sudah hadir tepat waktu dan paling pertama. Dan buat teman-teman juga yang sudah hadir sore hari ini, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin sebelum jauh berjalan acara, aku menginformasikan dulu teknis dari acara kita sore hari ini. Jadi selama nanti teman-teman mengikuti sharing session, dimohon untuk menonaktifkan terlebih dahulu untuk mikrofonnya. Dan yang berkenan atau bisa mengaktifkan kamera, itu juga boleh banget ya untuk open kamera. Sepertinya sudah lumayan cukup banyak teman-teman untuk peserta sore hari ini. Mungkin kita langsung spill sedikit menuju tema kita sore hari ini terkait influencer ya. Jadi saat ini untuk influencer itu merupakan salah satu menjadi tren saat ini yang dijadikan tren untuk strategi naikin awareness, bahkan bisa jadi salah satu strategi untuk naikin penjualan. Namun dari strategi tersebut, halo. Oke, halo, salam kenal Teti dari Garut. Oh, oke, salam kenal Kak Teti dari Garut. Nah, buat teman-teman yang mau kenalan seperti Kak Teti juga boleh nih langsung diinfokan aja di kolom chat. Mungkin infokan dari daerah mana, dari brand apa, siapa tahu nanti saling kenal, saling sapa. Bahkan mungkin barangkali nanti ada ketemu di luar di jalan gitu ya, saling sapa gitu kan. Atau bahkan mungkin teman-teman kalau saling kenal kan ada kemungkinan juga untuk bisa melakukan suatu kerjasama ataupun kolaborasi gitu ya harapannya. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan tadi menuju tema tentang influencer. Nah, selain dari sorry, tadi sampai di mana? Sampai di tips ya. Nah, tips itu dan triks itu perlu banget untuk menentukan influencer, untuk mencari influencer maksudnya. Jadi, sore ini kita akan membahas tentang tips sukses mencari influencer yang tepat. Dan sore hari ini saya juga sudah ditemani oleh seseorang. Beliau adalah digital marketing trainer Avana dan juga sudah punya banyak pengalaman dengan kerjasama dengan para influencer ya. Mungkin kita langsung sapa aja. Beliau adalah Mas Aindra Bayu Dwitya. Selamat sore Mas Indra. Halo, selamat sore Mas Yogi. Salam kenal buat semuanya yang sudah hadir di hari ini. Terima kasih sudah hadir di acara sharing session hari ini. Gimana Mas Yogi? Ya, sore Mas Indra. Oke Mas Indra, mungkin aku menginfokan dulu kepada teman-teman bahwa sharing session ini merupakan salah satu agenda rutin yang Avan adakan buat teman-teman. Ini menjadi bentuk perhatian kepada teman-teman semua yang gabung di Avana ya.
Nah, Mas Indra, aku lihat dari profilnya Mas Indra sebelumnya. Di sini kan Mas Indra tentunya sudah banyak banget pengalaman bekerja sama dengan influencer nih, Mas. Betul, betul, betul. Mungkin boleh nggak nih Mas Indra cerita salah satu aja gitu pengalaman kerjasama Mas Indra dengan influencer tersebut kepada kita sebelum mulai acaranya. Oke, jadi untuk cerita tentang soal influencer menurut aku adalah salah satu strategi yang bisa dibilang sangat ampuh sekali. Cuman ada beberapa cara supaya bisa sukses menemukan influencer dan itu akan kita bahas hari ini. Cuman kalau misalkan ditanya, aku ada cerita untuk ngembangin salah satu aplikasi. Aplikasinya ini adalah aplikasi semacam jual beli juga. Nah, di dalam aplikasi ini dia minta buat didatengin downloader gitu kan. Nah, pada saat waktu itu aku pilih 2 influencer, itu namanya ada Septi Alvia dan ada Ayu Catur. Mungkin di sini yang udah sering jualan atau sering baca-baca tips atau sering nonton tips-tips berjualan mungkin udah kenal ya sama yang namanya Septi Alvia sama Ayu Catur karena dia sering bagi-bagi info, tips, dropship, terus barang-barang bagus, terus dia kadang ngasih channel supplier itu dia juga sering ngasih. Mungkin buat yang pernah jualan udah tahu nih Ayu Catur sama Mas Alvia. Waktu itu aku sempet chat ke dia, terus aku minta kerjasama untuk iklankan aplikasi aku, dan akhirnya waktu itu alhamdulillah dari kedua dari influencer ini aku menghasilkan bisa lebih dari 900.000 views. Terus kemudian total downloaders itu convert ada 22.000 downloaders, itu udah bagus banget. Terus kemudian dari 22.000 downloaders tersebut ada yang join untuk grup aplikasi tersebut sekitar 2.000. Nah, jadi kira-kira itu pengalaman aku. Nanti kalau ditanya strateginya pakai strategi apa sih nih Kak di influencer tersebut, terus pakai platform apa nih biar efektif? Nah, nanti mungkin ada cerita-cerita di sesi pada saat menerangi ini gitu. Oke Mas Indra, berarti tadi salah satu impact dari influencer itu terlihat ya Mas dari jumlah downloader yang begitu meningkat. Betul, Nah terlihat ini kan sekali. kalau teman-teman di Avana ini Mas fokus dari bisnisnya teman-teman ini ada banyak di fashion, kemudian di makanan dan juga ada di perlengkapan, mungkin ada juga salah satu di jasa. Nah kira-kira Mas Indra platform mana sih yang nantinya bisa digunakan buat teman-teman untuk cari influencer supaya bisa membantu meningkatkan penjualan teman-teman. Mungkin ini boleh nanti dijawab Mas Indra Jadi saat di di sini materi ya. teman-teman beragam kan ya jualannya ada. Yap, betul. Ada fashion, ada jual jasa lainnya. Mungkin biar lebih serak kita akan bahas di materi kali ini karena beda produk, beda tujuan, tentunya juga beda strategi untuk mencari influencer dan kita harus bahas saja di sesi kali ini pada saat aku menerangkan materi yang sudah aku bawakan dan sudah aku siapkan gitu. Oke, berarti sepertinya teman-teman di sini semua udah nggak sabar nih Mas Indra pengen tahu tips dan trik tentang influencernya. Mungkin aku langsung serahkan aja roomnya ke Mas Indra untuk sore hari ini ya. Silakan Mas Indra. Oke, terima kasih Mas Yogi atas kesempatan dan waktunya, serta roomnya juga sudah disiapkan. Hari ini aku ingin sapa dulu sama teman-teman, salam kenal terlebih dahulu, rasanya kurang serak kalau misalnya aku nggak kenalan langsung. Nama aku Arindra Buditya, di sini aku sebagai speaker yang akan membawakan materi dengan judul Tips Sukses Cari Influencer bersama Avana. Nah, di sini sebelum kita mulai sharing session, mungkin aku pengen tes dulu nih, ke beberapa yang hadir di acara sharing session hari ini. Sebelumnya udah ada yang pernah menggunakan jasa influencer untuk mengiklankan produknya di sini. Kalau udah ada mungkin boleh dikasih tahu ke aku by chat atau by langsung nih, langsung ngomong boleh. Ada yang udah menggunakan influencer di sini? Halo, kita tes dulu. Oke, mungkin aku bisa aku pakai Kak. Oke, belum Kak. Oke, di sini jadi ada yang sudah dan ada yang belum ya. Di sini dari Kak Ava All Shop belum pernah. Oke.
Oke, jadi di sini kalau misalkan kita lihat dari chatbox ini ada yang udah pernah dan ada yang belum pernah ya. Dan mungkin di sini yang udah pernah juga udah pernah ngerasain merasa suksesnya berjualan dan mengiklankan produk yang menggunakan influencer itu seperti apa. Dan kebetulan di sini karena temanya tips sukses cari influencer bersama Avana, jadinya aku pengen cari cara lebih tepatnya untuk mencari influencer supaya nanti duitnya malah nggak boncos gitu kan. Oke, jadi sebenarnya dalam menggunakan jasa influencer, terima kasih sebelumnya udah ya yang sudah menjawab di chatbox. Jadi sebelumnya kalau menggunakan influencer itu sebenarnya kemungkinannya cuma ada dua nih. Yang satu benar-benar sukses banget itu kita mengiklankan di sosial media mereka. Terus yang kedua itu dia benar-benar zong banget nih. Jadi jangan sampai pada saat kita memilih influencer itu mereka benar-benar zong. Terus kalau misalnya pengen dijadiin pengen benar-benar sampai iklannya sukses itu harus memilih influencer yang tepat gitu. Jadinya ada dua kemungkinan doang, yang satu zong, yang satunya lagi benar-benar sukses banget. Dan di sini aku akan kasih tahu gimana caranya supaya teman-teman di sini punya kesempatan atau bisa mencari influencer yang tepat gitu. Nah, kebetulan langsung aja kita bahas mengenai materinya. Oke. Nah, yang paling pertama pada saat kita pengen bekerja sama dengan influencer itu kita harus tahu jenis-jenisnya dulu. Jadi di influencer ini ada dua jenis yang kita bahas. Pertama jenis dari platformnya, jenis kebutuhan platformnya. Terus yang kedua adalah jenis dari total followersnya. Karena dengan influencer kita nggak bisa asal ngelihat wah nih influencer followersnya gede, ya udahlah kita gunakan aja sebagai jasa iklan. Nah, jadi sebelumnya kita harus tahu dulu influencer itu ternyata ada jenis-jenisnya. Nah, yang paling pertama itu jenis influencer by platform. Maksudnya apa? Jadi ini adalah langkah pertama dalam mencari influencer, yaitu menentukan tempat teraktif influencer. Nah, biasanya influencer itu hanya punya satu tempat di mana ia benar-benar aktifnya. Jadi jangan melihat influencer dari jumlah followers yang besar, terus akhirnya kemudian dia mengekspansi sosial medianya, bisa hadir di YouTube, kemudian hadir di Facebook, hadir juga di TikTok. Tapi biasanya pecinta atau penonton setianya dia itu hanya menikmati dalam satu platform. Misalnya Mbak Imwong nih, mungkin teman-teman di sini udah tahu Mbak Imwong ya. Mungkin Mbak Imwong pada saat di YouTube terus pindah ke Instagram agak kurang diperhatikan nih Instagramnya. Tapi untuk di YouTube, nah, karena si Mbak Imwong banyak dari YouTube, nah jadinya penonton setianya nggak pindah kemana-mana, tapi tetap stay di YouTube gitu. Nah, lanjut lagi. Di sini jenis platform yang pertama itu ada yang namanya Instagram. Nah, di Instagram ini itu ada 3 fitur, di mana 3 fitur ini bisa banget diperhatikan sama teman-teman sebagai strategi untuk bekerja sama dengan influencer. Yang pertama itu ada feed. Nah, pastinya di sini teman-teman sudah tahu yang namanya feed kan. Jadi kalau kita upload foto atau gambar itu akan masuk ke dalam feed ya. Jadi di feed ini biasanya kalau kita kerja sama influencer itu biasanya untuk kita upload gambar. Jadi influencernya foto nih pakai produk kita, biasanya diginiin. Terus kemudian nanti dengan caption yang menarik atau ada promonya, kemudian nanti diarahkan untuk cek all shopnya kakak. Jadi kakak nanti di tag gitu kan. Terus kemudian biasanya kalau feed ini itu dia salah satu fiturnya dia bisa upload 10 gambar, jadi nanti dia bisa digeser. Ya, jadi nanti kalau teman-teman pengen mengenalin produknya agak cukup banyak bisa menggunakan fitur yang geser ini dengan kerjasama dengan influencer. Terus satu lagi ada yang namanya story. Di sini pastinya juga teman-teman sudah tahu yang namanya fitur Instagram Story. Nah, Instagram Story ini itu bisa 2 format. Yang pertama format video dan yang kedua adalah format foto sama seperti feed. Cuman untuk format foto dan format video akan lebih baik jika formatnya kalau di story itu kita minta buat upload video ya teman-teman. Jadi nanti kalau di story ini agak sederhana dan juga jangan lupa story ini akan berakhir sekitar 24 jam. Tapi story ini bisa dimasukkan ke dalam highlight. Nah, biasanya influencer itu juga ada yang menyediakan nih. Jadi menyediakan paketnya. Misalnya paket bundling.
jasa iklan di Instastory terus dimasukin ke dalam highlight. Nah itu juga ada biasanya, dan biasanya kalau di highlight itu dikasih jarak waktu. Jadi akan ada di highlight selama 1 bulan atau selama 1 minggu kayak gitu. Tapi di story ini dia akan hilang selama 24 jam. Nah biasanya kalau story itu agak lebih sederhana, tidak menggunakan editing yang cukup proper. Jadinya influencer tinggal ambil HP, habis ambil HP terus tinggal jelasin produk yang lagi dia pakai itu seperti apa. Itu story. Mungkin ada yang cocok dengan strategi ini, boleh banget pilih story. Terus lanjut lagi, ini ada fitur terbarunya Reels. Fitur terbarunya Instagram yaitu Reels. Oke, jadi Reels ini agak bisa dibilang sangat cukup fantastis karena Reels ini adalah salah satu fitur Instagram yang user friendly banget. Kenapa user friendly? Karena di sini untuk penontonnya algoritma dari Instagram masih mendatangkan orang-orang yang tidak nge-follow kita untuk melihat kontennya. Jadi misalnya kita kerjasama sama influencer untuk diiklankan di dalam Reels, jadinya nggak cuma followers dia aja yang ngelihat, tapi orang lain yang nggak nge-follow pun juga bisa ngelihat konten dari si influencer yang kerja sama kita, misalnya begitu. Nah, Reels ini biasanya editingnya cukup proper, tapi dia quick review doang dalam waktu 1 menit. Dan biasanya Reels ini kalau di influencer sekarang adalah mungkin bisa jadi adalah fitur dengan biaya termahal kalau misalnya kita kerja sama influencer, itu ada Reels. Dan kemudian Reels itu juga berdasarkan tren ya. Nah, teman-teman mungkin udah tahu nih ya, jadi salah satu algoritmanya Instagram kalau ngebahas soal Reels itu dia kalau mau penontonnya banyak harus menggunakan lagu yang sedang trending. Misalnya lagu yang lagi trending ini sekarang Glimpse of Us nih. Mungkin teman-teman udah pernah dengerin ya Glimpse of Us. Kalau lagunya dipakai nih, jadi itu akan membuat Instagram kalau kita ngikutin trending. Nah, kita dikasih bonus sama Instagram, penonton yang banyak. Nah, maka dari itu sebenarnya selain Reels juga baru banget, jangan fresh, terus kemudian jangkauannya nggak cuma di followers nggak cuma followers yang kerja sama kita aja, followers dari influencer yang kerja sama kita juga. Selain itu juga followers di luar followers itu juga bisa melihat konten Reels kita, dan itu Instagram. Jadi jenis platformnya ada yang namanya Instagram, boleh banget kalau misalnya ada yang pengen kerja sama influencer di platform Instagram, boleh pilih 3 strategi ini, feed, story, atau Reels boleh. Lanjut lagi. Nah, tadi kan sempat ngomongin nih sama Mas Yogi nih di depan nih. Mas Indra, tadi Mas Yogi nanya, tadi pernah ada kisah sukses nggak menggunakan influencer? Nah, waktu itu aku cerita dulu sedikit. Jadi waktu itu pernah ada kisah sukses kan yang aku bilang download viewersnya bisa sampai 900.000. Terus kemudian downloadersnya juga akhirnya 22.000 dan dikonvert lagi menjadi total komunitas 2.000 orang. Itu aku menggunakan jasa influencer yang dikenalkan atau menggunakan strategi platform pada YouTube. Nah, di sini pasti kita semua udah pada tahu kan, YouTube ini dia itu penyedia media nih yang untuk video. Jadi videonya bisa panjang, durasinya terserah kita. Nah, jadi biasanya digunakan sama influencer. Jika kita kerja sama influencer, ini tugasnya untuk melakukan full review nih. Nah, jadi di sini ini adalah salah satu iklannya nih, salah satu kontennya. Jadi dia nge-review aplikasi resell dropship yang bisa bikin jadi kaya. Jadinya di dalam situ dia ngiklanin nih aplikasi dropshipnya, yaitu si Avana. Nah, kemudian pada saat waktu itu juga bisa dilihat untuk YouTube ini enaknya dia juga penontonnya bisa dibilang cukup banyak karena YouTube itu menjadi salah satu sosial media yang paling tinggi penontonnya, yang paling banyak dibandingkan dengan sosial media lainnya gitu. Terus kalau misalkan teman-teman di sini pengen kerjasama dengan influencer yang bergerak di bidang YouTube, boleh banget untuk menawarkan ke mereka di full reviewin nih produknya. Jadi nanti penontonnya dia bakal tahu nih tentang full review dari produk yang kakak mau. Misalnya juga produk yang bisa full review, misalnya kakak ada yang jualan perabotan rumah tangga nih, kakak kasih 5 produk ke dia, terus kemudian di review nih, wah ternyata pisaunya bisa tajam, dia sekali aja bisa tajam. Terus ada blender nih, blendernya bisa kayak gimana, full review lagi ke dia. Itu bisa banget direkomendasikan di YouTube. Jadinya mereka juga bisa ngeliat fungsi dari produk kakak itu sebenarnya sefungsional apa sih, kayak gitu. Nah itu ada di YouTube. Lanjut lagi, ada
platform namanya TikTok Short Video. Nah, TikTok Short Video ini sebenarnya agak mirip sama Reels ya. Tapi sebenarnya bukan agak mirip sama Reels ya. Reels yang mirip sama TikTok karena fitur TikTok duluan yang muncul dibandingkan Reels. Nah, algoritmanya juga mirip-mirip di sini. Jadi kalau misalnya kita ingin kerjasama sama influencer yang bergerak di bidang TikTok, itu biasanya mereka akan menawarkan quick review yang secara singkat. Mungkin teman-teman di sini udah pada sering melihat konten-konten yang ada di TikTok. Jadinya dia akan nge-quick review secara cepat, terus kemudian dia juga menggunakan lagu yang tren supaya penontonnya jauh lebih banyak. Intinya sebenarnya sama aja sama Reels, dia algoritmanya masih dalam tren lagu. Kalau misalkan dia pakai lagu yang lagi tren, kemungkinan akan dikasih bonus sama TikTok untuk dikasih lihat kepada orang-orang yang bukan nge-follow dia gitu. Jadinya TikTok sama Reels sebenarnya agak sama gitu. Lanjut lagi, di sini ada yang namanya Twitter. Nah, di sini mungkin bisa dibilang Twitter ini sangat underrated, tapi sebenarnya ini adalah salah satu platform yang bisa dibilang kisah suksesnya itu dalam mengenalkan produk-produk kita itu cukup besar juga. Nah, di sini soalnya kalau di Twitter itu bisa dibilang sebagai platform anti bohong gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ngebuka Twitter ini biasanya isinya orang-orang yang jujur apa adanya gitu. Terus biasanya di Twitter ini cara influencer mengenalkan produknya adalah dengan menggunakan fitur yang namanya thread. Nah, jadi di thread ini dia itu si influencer akan ketikin nih, akan cerita sedikit nih, lebih ke storytelling nih. Produknya itu seperti apa, terus dia udah pakai dan hasilnya seperti apa. Misalnya di sini ada parfum nih ya, mungkin si influencer bakal ngejelasin, oh ternyata parfumnya itu bisa tahan lama, tapi itu semua by ketikan. Jadi si Twitter ini lebih ke visual dan juga caption. Dan di sini ada ceritanya gitu. Nah, ini biasanya kalau Twitter agak kurang digunakan karena mungkin banyak juga orang yang nggak pakai Twitter. Tapi Twitter itu biasanya sekali dia ngiklanin bisa langsung sukses asalkan kita pilih influencer yang tepat. Nah, tadi udah semuanya nih, platformnya udah aku jelasin nih. Tadi ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok, dan juga ada Twitter. Jenis-jenis platform yang biasa digunakan sama influencer. Nah, di sini kita analisis placement dulu nih, teman-teman. Nah, setelah mengetahui jenis influencer by platform, teman-teman bisa menentukan kebutuhan iklannya nih. Jadi, teman-teman mau ngiklan kebutuhannya apa nih? Jadi, sesuaikan format konten di platform dengan jenis produknya. Nah, misalnya Instagram itu cocok untuk short review dan display produk dengan influencer karena ada feed, story, dan juga reels. Nah, kalau YouTube untuk kebutuhan full review. Jadi, kalau misalnya teman-teman pengen ada produknya yang di full review, itu bisa banget menggunakan influencer yang berjalan di YouTube. Kemudian TikTok cocok untuk short review dan bisa dibilang TikTok ini untuk kebutuhan produk-produk yang bisa dibilang agak jarang dilihat sama orangnya. Jadinya produk yang langka dan unik itu bisa banget di TikTok. Kalau yang Twitter cocok untuk review storytelling. Jadi kalau misalnya produknya pengen diceritakan secara storytelling bisa banget menggunakan Twitter dan juga di sini engagement-nya cukup tinggi untuk Twitter. Nah, di sini teman-teman pilih yang mana nih kalau misalnya pengen endorse influencer nih. Mungkin aku tanyain dulu nih ya sama salah satu yang hadir ya. Aku langsung tembak aja ya. Mungkin Mas Rian Robani di sini, Mas Rian Robani, kalau misalnya pengen ngiklan dengan influencer, kira-kira lebih pilih yang mana nih untuk jenis platformnya? Mau Instagram, YouTube, TikTok, atau Twitter? Kayaknya aku masih fokus di Instagram nih, Kak. Oke. Jadi sangat-sangat enaknya kalau Instagram universal dan fiturnya banyak ya, Kak ya? Iya, karena kalau kita ke yang lain tuh kayak YouTube atau TikTok sih kayak engage-nya kurang ya. Jadi aku maksimalin di platform yang paling gede engage-nya sih, Kak. Yaitu Instagram. Oke, thank you banget Rian atas jawabannya. Jadi benar pada saat ini Instagram itu menduduki engagement terbesar kedua setelah YouTube. Tapi biasanya yang paling pertama YouTube. Cuman YouTube
dia untuk jenis fiturnya itu untuk full review, bukan seperti Instagram. Jadi mungkin kita agak kurang butuh di full review ini. Tapi kalau misalkan full review bisa langsung aja ke YouTube. Oke, terima kasih Mas Rian tadi atas jawabannya. Aku lanjut lagi ke selanjutnya. Nah, setelah kita analisis placement, terus di sini juga bisa dilihat nih untuk setiap platform itu ada masing-masing target audiensnya. Instagram itu untuk umur 18 sampai 24, terus lebih banyak penggunanya adalah 53% wanita. YouTube, nah YouTube luas banget nih, dari umur 15 sampai 64 itu mereka banyak yang nonton nih untuk YouTube ini. Tapi di sini penontonnya lebih banyak ke cowok, yaitu 62% dan female-nya itu 38%. Terus untuk TikTok, dia untuk milenial juga sama Instagram, cuman jarak antara pengguna wanita dan pengguna laki-lakinya itu agak jauh. Di sini wanita menduduki 68% mayoritas dan laki-laki itu 32%. Dan di Twitter itu ada di antara tengah-tengah nih, yaitu umur 25 sampai 34. Dan kebanyakan yang menggunakan Twitter itu didominasi sama laki-laki. Nah, di sini misalnya teman-teman mau endorse jilbab nih. Jadi teman-teman udah tahu nih mau endorse di mana. Kalau jilbab berarti kita pilih target audiensnya yang jenis platformnya lebih banyak digunakan sama perempuan, yaitu bisa juga di TikTok dan juga bisa di Instagram. Nah, kalau gitu kita cari nih influencer yang bergerak di TikTok dan juga Instagram. Kira-kira gambaran singkatnya untuk mencari influencer seperti itu. Tapi nggak cuma ini aja, ada lagi, yaitu ada jenis keduanya. Tadi kan sempat aku mention di awal, jenis pertama yaitu melalui platform nih. Kita harus tahu dulu platformnya seperti apa, tugasnya platform itu ada fitur-fitur apa aja, terus kemudian target audience dari platform itu ada apa aja. Nah, terus kemudian di sini ada jenis influencer by size atau ukuran. Ukuran ini menggambarkan followers dan juga subscriber ya teman-teman. Nah, jadi langkah kedua nih setelah menentukan si platformnya, yaitu mencari influencer dengan melihat ukuran influencer yang ingin kita cari. Nah, influencer dengan followers besar akan punya dampak yang besar, namun tetap saja ada kekurangan dan juga ada kelebihan. Nah, untuk influencer besar biasanya efeknya gede nih, namun pasarnya juga luas, jadi nggak begitu spesifik gitu. Terus kemudian influencer kecil efeknya nggak seberapa, namun pasarnya akurat. Nah, tips cari influencer itu bukan dilihat dari jumlah besar atau kecilnya followers, tapi yang kita cari adalah engagement rate dan kebutuhan pasarnya. Nah, nanti engagement rate itu seperti apa dan kebutuhan pasar itu seperti apa nanti akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Aku akan jelasin dulu jenis influencer by size-nya nih. Nah, influencer size itu dibagi menjadi 5. Ada nano, ada mikro, ada mitir, ada makro, dan juga ada mega. Nah, untuk yang nano ini itu untuk followers yang 1.000 sampai 10.000 followers. Nah, mungkin di sini ada juga teman-teman yang udah punya akun sosial media bisnis yang followersnya mungkin lebih dari 1.000. Nah, itu sebenarnya hitungannya bisa jadi udah influencer tuh. Terus lanjut lagi, kalau yang mikro itu 10.000 sampai 100.000 followers atau subscriber. Terus yang mid-tier itu influencer 100.000 sampai 500.000, makro influencer 500.000 sampai 1 juta, dan mega influencer itu lebih dari 1 juta. Dan yang lebih dari 1 juta ini biasanya harganya udah mahal banget ya, karena dia udah megang audiens atau megang followers yang banyak banget gitu kan. Bisa dibilang kayak Rahel V-nya, terus Aukarin, terus siapa aja, Fadil Jaidi, itu mungkin udah mahal-mahal banget itu ya pada saat kita ingin bekerja sama mereka ya. Nah, udah tahu nih influencer by size-nya nih. Jadi ada nano, ada mikro, ada mitir, ada makro, sama mega. Jadi sebenarnya influencer itu nggak bisa dipukul rata. Ya udah nih influencer adalah orang yang followersnya gede. Followersnya kecil aja 1.000 aja udah bisa dibilang sebagai influencer. Kenapa dibilang influencer? Karena dengan followers 1.000 aja kita bisa ngenalin produk kita nih ke 1.000 orang yang follow sama dia. Dan itu juga sudah membawakan manfaat. Jadi influencer itu nggak bisa dipukul rata. Followersnya harus 100.000, followersnya harus 500.000, tapi influencer juga bisa dilihat ada jenisnya juga, ada yang namanya nano itu 1.000 followers atau subscriber gitu. Lanjut lagi, nah tadi kan kita udah ngebahas soal followers nih. Nah jadi di sini ada data dari Glints. Nah Glints ini ngebuat data
bahwa dia ngebuat datanya udah dari tahun 2019 nih. Nah, jadi di sini setiap followers itu dia juga harus punya angka engagement rate. Nah, engagement rate itu sebenarnya apa sih? Jadi engagement rate itu adalah rata-rata interaksi di setiap konten yang dia buat nih. Jadi misalnya dia mengupload sebuah konten, terus nanti bisa dilihat dari konten tersebut apakah banyak interaksi atau enggak. Nah, interaksi tersebut dianggap atau disebut sebagai engagement rate nih. Jadi kalau engagement rate-nya tinggi berarti interaksi per kontennya itu juga makin banyak. Nah, di sini ada rata-rata engagement-nya nih di setiap followers. Kalau followersnya masih 1000, itu kalau di Instagram di 7,2%. Terus kalau followersnya 5.000 itu di 5,3%, kalau 10.000 3,7%, kalau 100.000 2,1, dan lebih dari 100.000 itu 1,1. Kenapa makin besar followers makin kecil nih engagement rate-nya? Ya karena dengan 1,1% dari 100.000 aja itu kita udah dapat 1.000 interaksi teman-teman. Jadinya ya engagement semakin besar followers, engagement juga semakin kecil. Bukan berarti semakin kualitasnya semakin jelek, tapi karena ya kita jumlahin aja nih engagement rate 1,1 dari 100.000 followers, ya kita akan dapat 1.100 jumlah interaksi di dalam setiap konten yang dia buat gitu. Lanjut lagi nih. Nah, tadi kita udah mengetahui nih jenis influencer tuh ada 2, tadi dari platform sama dari jenis jumlah followersnya. Jadi teman-teman jangan sampai dari situ, jangan sampai salah pilih influencer dan jangan sampai salah pilih kebutuhan untuk bekerja sama influencer. Takutnya nanti pengen kerja sama influencer yang butuh jelasin video, nggak taunya nanti kerjasamanya sama influencer Twitter. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Terus lanjut lagi, setelah kita udah tahu jenis influencernya, terus kita udah dapat nih, udah ketemu misalnya influencer nih. Terus atau enggak kita dikasih rekomendasi influencer sama teman kita nih yang pernah kerja sama influencer dia juga. Nah, langkah berikutnya kita harus analisis performa influencer tersebut. Jadi nggak bisa dengan kita lihat, wah ini influencer followersnya gede, udah pasti hasilnya bagus. Nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus analisis performa influencernya terlebih dahulu. Nih, lanjut lagi di analisis performa influencer, aku kasih 3 poin yang harus diperhatikan sama teman-teman di sini. Yang paling pertama adalah social media performance, yang kedua ada media aktifnya, terus yang ketiga adalah followers performance-nya. Nah, kita akan bahas dari social media performance-nya terlebih dahulu. Nah, untuk social media performance itu tujuannya adalah mengetahui performa influencer agar tidak hanya terpaku dari jumlah followers saja. Karena kita sering terpaku sama lihat influencer yang followersnya wah udah 1M nih, udah 1 juta, udah 100.000. Nah, kita terpaku, terus akhirnya kita kerja sama dia dengan harga yang mahal, terus ternyata nggak efektif nih. Jadi kita harus lihat performance-nya dulu nih. Performance-nya itu dibagi lagi menjadi 6 poin, itu ada media upload, jadi di situ kita harus tahu nih, apakah media upload-nya banyak atau sedikit. Kalau misalnya udah ratusan, ya itu masih bisa dibilang influencer-nya sangat-sangat aktif. Terus kemudian dari segi followersnya dia berapa, tentunya kita lihat dari followersnya dia juga untuk menentukan jenisnya, apakah dia nano, mikro. Terus kemudian followingnya juga, apakah dia, following itu biasanya kalau di influencer, kalau kita lihat followingnya banyak, itu biasanya dia bakal cari-cari referensi konten sih. Jadi kalau followingnya banyak juga bisa dibilang sebagai influencer yang oke juga. Terus kemudian kita lihat social media performance lainnya yaitu engagement rate. Nah, ini engagement rate lihat dari mana sih? Nah, nanti aku bakal kasih tahu salah satu toolsnya, yaitu nanti akan aku bahas di slide berikutnya. Terus yang kedua, average like sama average comments. Yang terakhir ada average like sama average comment. Rata-rata orang yang like sama rata-rata orang yang komen. Jadi kita lihat itu semua. Kalau misalnya performanya udah oke, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita ngelihat media aktifnya nih. Nah, media aktif kita akan melihat seberapa sering dan konsisten influencer dalam melakukan upload. Nah, tipsnya ini kita cari yang konsisten dalam melakukan upload konten dan tidak harus, sebenarnya kalau influencer itu kita nggak perlu banyak-banyak mereka ngupload, tapi yang penting konsisten aja. Karena kalau misalkan dia konsisten, sebenarnya dia udah nurutin algoritma Instagram dan biasanya ini Instagramnya cukup oke atau sosial medianya cukup oke. Di media aktif juga kita bisa melihat apakah dia masih aktif atau enggak. Bisa jadi kita ngelihat media upload dia ternyata udah 1.000 uploadan, tapi ternyata di 3 bulan atau 1 minggu terakhir ini dia nggak aktif gitu kan. Nah, ini agak bahaya kalau misalnya kita ngiklan di dia, karena sebenarnya dia udah 1 minggu nggak aktif, kemungkinan performanya dia akan turun juga gitu. Terus lanjut lagi,
Nah, di tahap berikutnya ada yang namanya followers growth. Followers growth itu apa sih? Jadi kita analisis seberapa besar perubahan followers baik bertambah ataupun maunya atau berkurang. Nah, followers yang bertambah berlebihan juga patut dicurigai nih. Dalam waktu 3 hari dia itu mendapatkan 10.000 followers. Nah, itu bisa jadi dia beli followers nih teman-teman. Nah, kalau udah kita kerjasama sama influencer yang beli followers, kemungkinan kita akan mengenalkan produknya ke robot-robot itu. Jadi kan kalau misalkan beli followers itu kan isinya robot tuh. Ya, jadi kalau kita kerjasama sama dia ya produk kita dikenalin sama robot. Ya jadinya sayang banget gitu kan. Jadi sia-sia kita. Terus kemudian followers yang berkurang terlalu banyak juga menandakan influencer tersebut habis beli followers atau sudah tidak relate lagi kontennya. Bisa jadi nih influencer sebenarnya udah nggak ngetren lagi nih, makanya followersnya berkurang banyak. Nah kalau dia agak kurang ngetren, agak bahaya juga buat kerjasama sama dia gitu. Jadinya ini dihindarkan. Untuk followers yang berlebihan juga nggak bagus, follower yang berkurang berlebihan juga, follower yang bertambah berlebihan juga kurang bagus. Followers yang berkurang berlebihan juga kurang bagus. Kita cari yang ideal aja. Nah, setelah itu kita akan praktek nih, dan di sini adalah jawaban dari tadi mungkin teman-teman bertanya-tanya cara mendapatkan engagement rate itu dari mana. Jadi di sini aku mau kenalin salah satu salah satu tools namanya Social Blade. Jadi di Social Blade ini dia merupakan salah satu website yang gunanya untuk menganalisis performa influencer, dan kita bisa lihat dari sini semua. Nah, di sini teman-teman yang paling pertama harus dilakukan adalah teman-teman harus login terlebih dahulu, harus punya akun. Untuk cara daftarnya seperti daftar-daftar akun pada umumnya ya. Nah, cuman yang ngeganggu dari website ini mungkin akan ada iklan-iklan, tapi ini masih dibilang batas wajar karena iklannya nggak begitu banyak dan nggak begitu mengganggu. Tetap pada sesuai dengan cara kerjanya si Social Blade ini, masih normal lah, nggak keganggu banget sama si iklannya. Nah, jadi misalnya nih ya, misalnya aku pengen cari salah satu influencer, aku pengen analisis performance influencer, misalnya aku pengen endorse di Instagram, seperti yang tadi dibilang sama Mas Rian, di Instagram masih dibilang engagementnya yang paling tinggi, betul banget. Aku pengen cari influencer yang dari Instagram nih, boleh nih. Kita tinggal ganti aja YouTube-nya menjadi Instagram. Terus kemudian kita cari nih influencernya. Nah, tadi aku udah sempat nyari influencernya. Misalnya aku pengen influencernya si Adlina. Nanti kita akan coba lihat juga Dr. Tirta ya. Lanjut lagi Adlina, terus kemudian kita tekan yang search ini. Nah, nanti di sini sudah menunjukkan dashboard di mana performa influencer ini dibentuk report sama Social Blade. Jadi datanya dikasih ke kita nih. Jadi performanya ini influencer seperti apa sih? Nah, di sini yang paling pertama adalah performance-nya sosial medianya dulu. Nah, performance sosial media itu bisa dilihat di mana? Itu bisa dilihat di sini nih. Nah, di kolom ini nih. Di kolom ini kita bisa ngelihat, kalau mungkin kurang jelas aku zoom lagi dikit, aku zoom lagi. Nah, jadi untuk mengetahui performance dari si influencer tersebut itu kita bisa banget untuk ngecek di sini ya. Ini mungkin koneksinya agak sedikit lemot karena ini masih loading. Nanti di sini ada gambarnya. Tapi ini karena sudah muncul data-datanya, boleh banget. Jadi aku tadi terpaku sama si Kairunisa Adlina nih, dia followersnya banyak. Terus kemudian pada saat aku cek juga nih Instagramnya, dia sering ngebahas tentang gamis nih. Jadi cocok banget nih karena aku jualan gamis nih. Aku pengen banget kerjasama sama dia untuk ngiklanin gamis aku. Nah, di sini media upload yang paling pertama tadi adalah media upload. Nah, di sini kita bisa lihat, wah ternyata dia sudah seaktif ini nih. Jadi dia bukan pemain baru influencer ya. Dia bukan pemain baru media sosial nih, bukan pemain baru dari media sosial karena uploadnya aja sudah setengah dari 1000 atau 594 gitu. Terus total followers dia 92.766. Nah, kalau dari ini berarti dia masuk ke dalam kategori yang mana tuh tadi tuh. Ayo. Nah, dia masuk ke dalam kategori micro influencer karena followersnya itu baru belum sampai lebih dari 100.000. Oke, terus lanjut lagi followingnya itu 600, berarti dia butuh inspirasi dari 600 orang yang dia follow. Ini cukup baik juga. Terus lanjut lagi engagement rate nih. Nah, cara tahu engagement rate itu dari sini nih teman-teman.
engagement rate bisa dibilang ada elemen yang cukup penting. Nah, jadi bayangin aja, dari total 92.000 orang, dia engagement rate-nya itu ada 1,40%. Berarti dalam satu konten yang dia upload itu kira-kira ada 1.000 orang yang berinteraksi, entah itu like, entah itu view, berarti ada 1.000 yang berinteraksi dalam satu konten. Jadi 1,41% itu bisa dibilang udah cukup oke banget. Terus lanjut lagi, 8.700 ada 872 like. Ya, jadi average like dia itu bisa sampai 872. Nah, ini menandakan bahwa setiap dia ngupload konten itu bisa di like sama 872 orang. Terus average komennya itu 431,25. Berarti setiap dia ngebuat konten, kemungkinan untuk mencapai komen sampai 431 itu juga bisa. Nah, ini kalau di total average like sama average komen lebih dari 1.000, itu juga sudah menggambarkan 1,41% dari 92.766. Nah, yang paling pertama tadi apa stepnya? Kita lihat dulu performanya dia. Kalau dirasa performanya dia oke nih, wah media uploadnya oke, followersnya oke, engagement rate-nya oke, terus average like sama average komennya juga udah oke. Langkah berikutnya adalah kita lihat nih followers growth-nya. Nah, followers growth itu ngeliatnya di mana sih? Nah, kita scroll dikit nih di bagian bawah. Nah, kalau kita scroll lagi di bagian bawah, ini ada kolom date, ada kolom followers, ada kolom following, ada kolom media. Nah, media ini sebenarnya untuk media aktif ya. Kita bahas dulu yang followers. Nah, di sini untuk followers, dia sehari aja itu bisa nambah sekitar 617, 537, terus 624. Nah, di sini juga menandakan dia untuk penambahan followersnya nggak begitu berlebihan. Jadi ini kemungkinan karena memang hasil dari dia lagi ngetren aja nih. Dia lagi ngetren makanya di follow sama banyak orang. Sehari itu bisa lebih dari 100 orang loh, bayangin. Dan dalam total 30 hari itu dia mencapai 11.460. Nah, kenapa ini bisa dibilang bagus? Nah, biasanya kalau orang beli followers itu instan. Jadi dia beli followers, Kak, aku mau followers sekitar 100.000. Nah, itu biasanya setahap satu hari 10.000, besoknya 10.000, besok lagi 10.000, besok 10.000. Nah, ini cuma ratusan doang seharinya. Jadi ini bisa dibilang adalah performa sesungguhnya. Bisa dilihat juga dari mana performa sesungguhnya dari si 1,41% engagement rate. Jadi kita totalin aja 92.000 followers ke 1 dikali sama 1,41 per 100 itu bisa dibilang totalnya itu 1.000-an orang ya teman-teman. Jadi ini dia lagi ngetren banget. Dan followersnya juga sangat-sangat ideal, penambahannya nggak berlebihan. Kalau berlebihan bisa kita identifikasi kalau dia membeli followers, tapi kalau ini enggak. Terus kita lihat juga followingnya. Di following sini ternyata dia ini sebenarnya nggak begitu perlu diperhatikan karena ini sebenarnya terserah dia, bukan dari performa yang dia dapat atau dia buat dari konten. Ini sebenarnya haknya dia nih, mau unfollow kayak mau following kayak, nah itu sebenarnya haknya dia. Jadi di sini yang penting nggak ada pengurangan followers, tapi followersnya nambah terus. Berarti dia lagi ngetren-ngetrennya nih. Ini bisa banget kita kerjasama sama dia nih. Terus lanjut lagi, setelah kita ngelihat followers growth-nya udah oke nih. Media performance-nya, media sosial performance-nya udah oke, followers growth-nya juga udah oke. Terus langkah selanjutnya adalah media aktif. Dia masih aktif kan nih dalam mengupload sosial media. Nah, ternyata dia lagi aktif nih. Sehari dia upload 3 kali. Sehari upload 3, nah dia biasanya konsisten di angka 3 sama 2 nih. Dia jarang banget upload cuma 1 kali. Nah, biasanya berarti dia konsisten di angka 2 nih sebenarnya. Sehari upload 2. Nah, di sini kalau misalkan dia konsisten sebenarnya akan dikasih bonus sama si Instagram supaya kontennya itu bisa ditampilkan ke orang yang bukan nge-follow dia. Nah, kalau gitu sebenarnya ini udah bagus banget nih. Ini udah bagus banget. Jadi kita tinggal langkah selanjutnya untuk masukin ke dalam sheet-nya nih. Gitu. Nah, itu tadi cara dan prakteknya menggunakan Social Blade, teman-teman. Nah, kalau kita sudah tahu nih performance melalui Social Blade, ada langkah-langkah berikutnya lagi nih. Kalau gitu kita lanjut lagi ke dalam PowerPoint. Kita balik lagi ke dalam slide. Nah, tadi ini prakteknya udah. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan teman-teman boleh langsung aja nanya atau nanti ada sesi tanya jawab sama Mas dibawakan dulu sama Mas Yogi untuk sesi tanya jawab ke akunnya nanti.
Nah, jadi praktik analisis influencernya menggunakan social blade. Tadi yang pertama ada media sosial media performance-nya, yaitu yang ada di sini. Terus kemudian followers growth-nya kita analisis. Terus yang ketiga adalah media aktifnya. Kalau dirasa udah oke, langkah selanjutnya adalah gimana cara komunikasi dengan influencer tersebut nih. Nah, biasanya kan kita bingung nih, influencer kan biasa dibilang dia agak cukup sibuk atau orang yang bisa dibilang cukup besar di hadapan kita. Nah, cara komunikasi sama mereka gimana sih? Nah, cara komunikasi sama mereka sebenarnya ada 3 cara. Yang pertama caranya dengan mencari kontak dia. Terus kemudian cara memulai komunikasi sama meminta audiens analisis nih. Nah, ini ada 3 hal yang perlu banget teman-teman lakukan ketika berkomunikasi dengan influencer. Yang pertama, cara cari kontaknya dulu nih. Nah, kan kita udah tahu nih followersnya gede, terus dia aktif nih, pokoknya sosial media bagus. Tapi kita bingung nih cara ngobrol sama dia lewat mana ya. Nah, biasanya influencer itu dia akan ngubah jenis Instagramnya dia dari yang Instagram personal menjadi Instagram profesional dengan pemilihan yaitu bukan bisnis tapi ke konten kreator. Nah, biasanya kalau di konten kreator ini ada yang namanya kontak di sini. Nah, kalau dia menyediakan kontak berarti dia lagi open nih, dia lagi available untuk di kerjasama sama dia. Kalau dia ada kontak berarti kita tinggal hubungi aja, tinggal pencet. Nah, jadi di sini kontaknya itu biasanya ke nomor WhatsApp atau enggak ke emailnya dia. Nah, lakukan pengecekan nih melalui bio dan button kontak nih. Ada di bagian sini. Nah, kalau kita udah tahu cara kontaknya, terus cara ngomongnya gimana? Nah, cara memulai komunikasi. Nah, ada beberapa hal yang kita lakukan saat berkomunikasi dengan influencer. Terus yang pertama adalah tanyakan nih, ready atau enggak. Biasanya influencer itu, biasanya dia tuh penuh nih. Contohnya aja waktu itu aku pernah hubungin Next Carlos. Kalau Next Carlos itu kan kayak influencer makanan ya. Terus aku hubungin Next Carlos, Kak, mau ini dong, mau kerjasama. Nah, biasanya kalau sama Next Carlos itu agak antri nih, bisa sampai berbulan-bulan. Nah, makanya dari itu kita tanyakan dulu ready atau enggak nih. Nah, jadi biasanya kalau dia ready, dia akan jelaskan ready Kak, tapi 1 minggu lagi ya, atau 2 minggu lagi. Nah, itu adalah hal yang perlu kita tanyakan ke dia. Ready atau tidak. Sebenarnya sama aja kayak beli barang sih. Barangnya ready atau enggak, karena sama aja sih sebenarnya dengan menggunakan influencer juga dia kan menawarkan jasa gitu, apakah dia ready untuk menawarkan jasanya atau enggak, atau lagi liburan atau kayak gimana. Makanya kita tanyain dulu sama mereka ready atau enggak. Terus kedua, tanyakan antrian post konten nih. Nah, seperti yang tadi aku bilang di Next Carlos, jadi orang yang menggunakan influencer itu nggak cuma 1-2 orang, tapi bisa banyak banget karena udah mulai banyak yang sadar marketing menggunakan influencer itu sangat-sangat efektif banget dan sangat-sangat ngena banget di audiensnya. Makanya biasanya kita antri dulu nih. Nah, kalau lagi beruntung biasanya kita dapat yang nggak antri. Salah satunya kayak yang aku tadi sebutin, Septi Alfi sama Ayu Catur, aku nggak ngantri sama sekali. Jadi kita tanya dulu antrian postnya, Kak bisa available sekarang nggak untuk diupload? Kira-kira uploadnya kapan ya kalau misalnya kita kerjasama dari hari ini? Nah, biasanya untuk prosesnya itu sama dia, kita kerjasama dulu sama dia, kita bayar setengahnya dulu DP-nya. Setelah kita bayar setengah dari DP-nya itu, dia bakal kasih tahu nih, Kak, proses pembuatan videonya kira-kira 2 minggu ya. Jadi nanti dia bakal jelasin, di minggu pertama dia ngapain, di minggu kedua dia ngapain, terus di minggu berikutnya dia ngapain. Nah, dia bakal ngejelasin tuh biasanya. Terus yang kedua, kalau misalnya dia udah available nih, terus antriannya juga udah nggak begitu banyak, langkah berikutnya kita tanyain red card-nya dia. Nah, red card itu bisa dibilang sama influencer itu kayak menu makanan. Kalau kita datang ke restoran, dia menu makanan nih harganya berapa, terus ininya berapa, itu namanya red card. Nah, kita minta red card-nya dia nih. Nah, di red card itu nanti akan ada informasi harganya berapa sih di setiap fitur-fiturnya. Misalnya ini nih, aku langsung contohin aja. Di sini ada Rahel V-nya. Di sini ada Rahel V-nya. Ini mungkin teman-teman Rahel V-nya kalau ada yang pengen kerjasama, ini ada harganya nih. Tapi ini di tahun 2021. Nah, jadi di Rahel V-nya, upload IG foto aja nih, itu 45 juta. Nah, jadi red card itu bentuknya seperti ini. IG foto 45 juta. IG multiple, jadi carousel yang tadi aku bilang, bisa 10 ini, itu ada tambahan sekitar 10 juta. Jadi total 55 juta. IG video feed itu 80 juta, IGTV ini cuma harganya bikin sakit hati. Harganya mahal banget sumpah. IG story 12 juta nih, satu story. Terus plus 7.500.000 untuk setiap story-nya gitu. Lanjut lagi, Reels 80 juta, TikTok. Nah, red card sebenarnya adalah informasi
informasi dari platformnya ini karena nah berarti kita tahu nih RLV-nya lebih aktif di Instagram karena di Instagram tuh harganya cukup mahal nih dan lebih detail. IG foto berapa, IG multiple berapa. Jadi ini kita tahu bahwa dia aktifnya di Instagram. Nah di sini red card itu dia akan nunjukin harga-harganya aja sih dan bentuknya contohnya seperti ini nih. Gitu. Terus lanjut lagi setelah tanyakan red card. Nah, langkah berikutnya, kalau misalnya kita udah setuju nih sama red card-nya nih, Kak, aku kerja sama aja kakak deh, tapi di Instagram Reels ya. Oke, kalau gitu 80 juta. Nah, tapi ini, tapi teman-teman tenang aja, nggak semua influencer sama hal ini. Kalau menurut aku, Rahel V-nya bisa dibilang karena udah ngetren banget, jadinya si Rahel V-nya tuh mahal banget ya. Jadi tenang aja, nggak semua influencer juga seperti Rahel V-nya, dan Rahel V-nya juga kategorinya sebagai mega influencer ya, atau followersnya udah lebih dari 1 juta, makanya dia agak mahal, karena pengaruhnya dia cukup besar di audiensnya. Lanjut lagi, kalau kita udah setuju nih sama red card-nya, misalnya pengen kerjasama di Reels nih, oke Kak, kerjasama nih di Reels, aku pengen di Reels, kakak upload produk aku, review gamis aku sebentar aja, bahan-bahannya seperti apa, enak dipakai seperti apa, terus cara ngerawatnya juga seperti apa, quick review aja Kak, 1 menit, nggak apa-apa. Oke, yaudah Reels, udah deal nih, bayar deh aku nih DP-nya. Nah sebelum kita bayar, kita minta dulu audience analisisnya. Dan ini biasanya kalau aku sebagai pencari influencer, aku suka ghosting di sini nih. Ghosting itu maksudnya ketika aku udah setuju sama harganya, wah ternyata Reels harganya murah nih, aku pengen kerjasama. Nah, aku biasanya nextnya langkah berikutnya aku minta audience analisisnya. Nah tapi biasanya kadang-kadang aku suka ngilang dari influencer nih, karena aku ngeliat audience analisisnya. Karena apa audience analisis penting itu, dan audience analisis adalah hal yang bisa dibilang kalau kita beli HP, ibarat kata nih, audience analisis itu kayak speknya nih. Jadi speknya misalnya RAM 8GB, terus kemudian dia pakai Exynos atau Snapdragon, itu ada di audience analysis. Kenapa penting itu? Nah, meminta audience analysis merupakan komponen yang sangat penting saat ingin memutuskan menggunakan jasa influencer tersebut. Nah, mintalah screenshot insight-nya nih. Kalau misalnya kita kerja sama di Instagram, ya udah kita minta screenshot mereka di Instagram Reels, di Instagram Insight-nya mereka seperti apa. Nah, kenapa sangat penting? Misalnya nih, aku jual jilbab, tapi di sini di audience analisisnya itu lebih banyak pria. Ya, kalau kemungkinan besar ya aku batalin. Karena ya buat apa juga aku ngiklanin ke influencer yang lebih banyak penontonnya laki-laki, sedangkan aku ngiklaninnya itu jilbab gitu. Kalau misalnya gamis pria baru oke nih, kalau misalkan lebih banyak pria gitu kan. Tapi kalau misalnya ini nih 54,45%, sebenarnya balik lagi ke teman-teman, kalau misalnya oke ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau aku lebih suka yang cari yang spesifik, misalkan prianya lebih banyak, ya udah aku jual gamis pria gitu di influencer tersebut. Jadinya lebih efektif gitu. Terus lanjut lagi, misalnya aku di sini jual gamis dewasa. Tapi kalau dilihat mungkin terus dilihat umurnya paling besar, umurnya paling banyak itu didominasi sama 13-17%, misalnya kayak gitu. Ya, otomatis aku batalin karena ya audiensnya kebanyakan anak-anak bocah gitu, sedangkan aku pengen jualin ke orang-orang yang dewasa gitu. Terus kemudian balik lagi ke geografis. Nah, di geografis itu sebenarnya lebih detail kalau di Instagram, kalau di YouTube itu kurang detail karena di YouTube itu dia cuma ngasih tahu kalau penontonnya itu dari Indonesia atau berdasarkan negara. Nah, kalau di Instagram itu dia lebih detail, nanti dia akan jelasin dari Jakarta kah atau dari Bandung kah. Nah, misalnya aja aku target audiensnya pengen jualin ke orang di Jakarta sama di Bandung, karena bisa dibilang Jakarta sama Bandung adalah dua kota yang paling sering melakukan jual beli pakaian kan. Nah, terus pas aku lihat audiens analisis ternyata paling banyak Makassar, otomatis aku batalin pasti langsung, karena ya aku nggak mau buang-buang duit buat ngenalin produk ke orang yang sebenarnya bukan target audiens aku. Jadi meminta audiens analisis bisa dibilang sangat-sangat penting banget, dan ini nggak bisa dilewatin. Kita gampang bertanya, Kak, boleh minta audiens analisis nggak? Nah, kalau misalnya dia nggak ngasih, itu kemungkinan besar adalah dia habis beli followers, karena di sini kecatet nih sama insight-nya. Biasanya agak kacau di sini, angkanya agak gede sebelah gitu. Nah, kalau misalkan dia ngasih, ya udah batalin aja, nggak usah kerjasama sama dia. Tapi kalau dia ngasih, ini seperti ini Septi Alfian nih, yang kerjasama sama aku sebelumnya. Kalau dia ngasih, otomatis ya kita gunakan aja si influencer tersebut, karena ya berarti dia ready nih ngasih spesifikasinya dia nih ke kita nih. Kalau spesifikasinya udah oke nih, terus ya udah jadi deh kita kerjasama sama dia kalau misalkan spesifikasinya sudah sesuai dengan target audiens kita. Setelah jadi, baru setelah itu kita buat kesepakatan.
Nah, kesepakatan tadi yang aku bilang, mau di mana nih, Instagram, YouTube, TikTok, atau Twitter, ya sesuai dengan kesepakatan ya. Buatlah kesepakatan placementnya nih, uploadnya di platform mana, terus durasi videonya berapa, atau display foto, atau durasinya berapa lama berada di feed. Misalnya, aku pengen di feednya ini nggak usah dihapus mas, jangan sampai dihapus, aku pengen selama-lamanya ada. Nah itu kita buat kesepakatan juga, karena itu penting. Terus captionnya juga nanti kita juga buat kesepakatan, misalnya di terakhir kita pengen ada kayak aku misalnya join komunitas resellernya aku, ya itu boleh banget diarahin di caption untuk join komunitas. Misalnya join komunitas dengan tekan link di bio Instagramnya ini, misalnya begitu. Terus lanjut lagi ada yang namanya thumbnail. Nah di thumbnail ini juga harus sesuai kesepakatan kita. Misalnya kita di YouTube nih atau di Instagram, kita tentuin aja thumbnailnya. Misalnya thumbnailnya desainnya lagi megang gamisnya aku nih, harganya 10.000 atau misalnya 100.000 coret jadi 10.000. Nah itu di thumbnail itu juga kita harus buat kesepakatan supaya lebih tertarik lagi nih si yang nonton. Nah lanjut lagi di sini aku sebenarnya pengen teman-teman praktek buat sheet sih. Setelah buat kerjasama udah oke nih kita buat sheet. Nah sheet ini tujuannya gunanya buat apa? Jadi kita nyari influencer tuh nggak bisa cuma satu terus kita hubungin, kita tungguin. Kita cari influencer itu sebanyak-banyaknya. Kenapa kita butuh sheet? Karena kita cari influencer juga harus banyak banget nih. Nah contohnya seperti ini. Misalnya teman-teman aku pengen teman-teman ngebuat sheet, yaitu di sini di kolom pertama ada nama influencer. Terus kedua ada platform, di platformnya ini ada data validation, ada Instagram, YouTube, atau TikTok. Terus lanjut lagi jumlah followers dia. Terus kemudian engagement rate dia, sama jenis influencernya dia juga kita masukin, atau ada nano, mikro, mitir, makro, atau mega. Terus kemudian di sini kontaknya, rate cardnya, sama dihubunginya, gitu. Nah di sini aku pengen teman-teman, misalnya aku praktiknya. Misalnya tadi si Adlina tadi nih. Jadi si Adlina tadi, aku lihat dia berarti namanya siapa nih tadi? Adlina ya. Oke kita copy aja nih di sini. Agak susah ya ngopinya ya. Tulis aja deh. Adlina apa tadi tuh? Adlina 22. Nah, kita masukin aja. Terus kemudian di mana nih platformnya? Di Instagram. Terus jumlah followersnya nih berapa tadi? Atau jumlah followersnya 92.766. Masukin ke sini. Terus engagement rate-nya berapa? 1,41%. Terus lanjut lagi influencernya, dia jenisnya apa? Wah, karena dia di bawah 100.000, belum nyampe 100.000 jadinya, dan di atas 10.000 jadinya dia masih masuk ke dalam micro influencer. Terus kontaknya seperti apa? Instagram. Lina 22. Oh di sini nggak kelihatan ya, harus lewat HP. Jadi karena aku nggak bisa nunjukin lewat HP, yaudah salah-salah aja. Mungkin di sini nomor kontaknya ya, 62 877 349 343 5567. Misalnya seperti ini. Terus nanti red card-nya juga misalnya kita pengen sepakatnya di Reels, misalkan Reels RP. Kita udah hubungin ini ya 1 juta misalnya di Reels. Nah, di sini kita contreng nih, kalau udah dihubungin ya kita contreng. Kalau misalnya belum ya jangan dicontreng. Nah, dan di sini aku pengen teman-teman sebanyak-banyaknya di sini influencer. Nah, untuk prakteknya seperti ini. Jadi kita kumpulin dulu influencer satu persatu, dianalisis mana yang paling bagus, mana yang kira-kira paling banyak benefitnya ke kita, keuntungan ke kita, kemudian baru kita gunakan dia nih. Jadi di sini teman-teman sebagai business owners harus punya sheet seperti ini yang tujuannya untuk memudahkan kita, ada data-data influencer yang bisa dibilang prospek untuk meningkatkan penjualan kita, dimasukin ke dalam sini semua. Nah, kalau misalnya udah buat sheet ini dan sudah menghubungi, atau kita udah, misalnya kita lagi running sama dua nih, lagi running campaign sama dua nih, Dokter Tirta sama ini. Misalkan di Adlina kita nih, upload Reels penjelasan mengenai gamis
dari gamis lengan panjang di reels, terus kemudian menggunakan lagu tren. Nah, misalnya kayak gitu kesepakatan kita. Setelah itu kalau misalnya kita udah, ya kita tinggal awasin aja si influencer tersebut performanya seperti apa. Nah, lanjut lagi nih, setelah kita kerjasama, ada tolak ukur suksesnya. Sebenarnya untuk tolak ukur suksesnya, kita minta sama mereka untuk ngelihatin report dari insight konten yang dia upload. Nah, pada saat kita minta, di situ kita bisa lihat tolak ukur sukses atau enggaknya. Mungkin followersnya, viewersnya banyak, terus jumlah save-nya banyak, atau jumlah share-nya banyak. Itu bisa menjadi ukuran apakah konten tersebut yang kerjasama antara influencer dan kita itu sukses atau enggak, bisa kita minta di insights-nya mereka gitu. Jadi terus kemudian tolak ukur suksesnya dari mana juga, terus pengaruh juga nih ke website-nya kakak, atau pengaruh juga ke misalnya dari konten tersebut akan minta diarahin ke profil Instagram. Nah itu juga ngaruh tuh. Kalau misalkan tiba-tiba profil Instagram kita banyak yang ngunjungin atau banyak yang nge-follow, ya kemungkinan besar si kerjasama antara kita dengan influencer tersebut sukses juga nih. Terus lanjut lagi kalau misalnya ada penjualan, sampai ada penjualan berarti itu lebih sukses lagi. Nah itu tolak ukurnya. Nah dari aku sebenarnya udah cukup nih untuk materi praktek untuk materi cara cari influencer yang tepat gitu. Nah dari aku udah cukup, mungkin habis ini ada sesi tanya jawab. Sebelum sesi tanya jawab mungkin aku akan kembalikan lagi roomnya ke Mas Yogi. Dari aku cukup kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanya jawab setelah ini. Tapi kembalikan dulu ke Mas Yogi. Dari aku itu aja. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Balik lagi ke Mas Yogi. Sore Mas Indra, terima kasih banyak untuk sharing ilmunya, sangat begitu menarik Mas Indra, banyak banget tips dan trik yang didapatkan. Salah satunya tadi yang bikin aku speechless banget, terkait ini Mas, platform yang namanya Social Blade ya, karena sebelumnya jujur aku belum pernah gunain influencer dan belum tahu tentang ini, tapi setelah belajar sore hari ini ternyata untuk menentukan influencer itu nggak harus ngelihat followersnya banyak, centang biru gitu ya, berarti kita tuh harus benar-benar ngelihat yang namanya audience analisisnya dulu ya, karena itu akan menjadi salah satu tombak akhir spesifikasi. Iya, kita akan jadi gunakan dia atau tidak gitu ya. Karena kita ngelihat dari insight-nya si influencer tersebut ya. Sangat menarik sekali Mas Indra. Dan sepertinya udah banyak banget Mas Indra yang mau nanya nih. Mungkin kita langsung dari satu persatu di kolom chat. Pertama, mungkin ini ada yang bertanya dari ini dulu nih, dari Kak Yunita. Mau bertanya, kalau kita baru memulai usaha nih Mas Indra, untuk langsung endorse influencer itu keputusan yang tepat nggak sih gitu kan, dengan harapan produk bisa laris Mas, gimana tuh Mas? Oh oke. Jadi Kak Yunita ini dia bisa dibilang jadi Kak Yunita ini nanya, thank you banget Mas Yogi udah dibacain pertanyaannya, dan pertanyaannya menurut aku ini oke banget pertanyaannya. Jadi di sini dia nanya nih, Mas betul mau tanya, kalau kita baru memulai usaha terus langsung endorse influencer itu keputusan yang tepat nggak sih dengan harapan produknya bisa laris? Nah sebenarnya kalau pada saat kita menggunakan influencer, itu kan nanti kita akan membuat kesepakatan nih sama dia. Mau diarahin kemana nih? Misalnya kita kerjasama melalui Instagram Reels tadi. Terus di Instagram Reels di-mention sama si influencernya. Nah kalau mau ngecek produknya silakan lihat profil Instagramnya dia nih, ada di caption. Nah otomatis si penonton akan masuk ke profilnya nih, akan masuk ke profil kita nih, masuk dari ini semuanya. Nah disitulah pertanyaannya Kak Yunita akan aku jawab. Nah kalau misalkan baru banget ngebuat sebuah bisnis, make sure dulu nih, kalau misalkan pengen kerja sama influencer, kita harus make sure dulu, kita harus pastiin dulu apakah sosial media kita sudah menjadi tempat yang proper, sudah menjadi tempat yang bisa mereka percaya untuk menjual barang-barang yang kita iklankan kepada influencer. Kalau misalnya Instagram kita masih bisa dibilang berantakan, terus logonya mungkin masih pakai foto produk, terus
belum ada banner pembukaannya, terus highlightnya juga belum ada, otomatis ketika mereka datang ke kita, ya otomatis ya itu bisa dibilang akan gagal juga gitu. Karena salah satu hal yang membuat mereka beli atau enggak adalah mereka percaya dulu nih sama media sosial kita. Kalau media sosial kita udah bagus, sudah dihias secara sebaik, terus kita minta si influencer buat mengundang ke profil Instagram kita, ya otomatis kalau udah bagus ya mereka akan percaya nih, wah ternyata Instagramnya aja sudah profesional nih, ya udah deh akhirnya beli dan sampai ke penjualan itu memungkinkan. Tapi kalau misalnya baru banget, aku pengen banget make sure Kak Yunita harus yang namanya Instagramnya dihias dulu. Jadi sebelum kita ngundang banyak orang dan tempat tujuan untuk mengundangnya tersebut, tempat mengundangnya tersebut harus disiapkan sematang mungkin dan sebagus mungkin. Jadi ketika mereka datang, jadinya mereka nggak balik lagi gitu karena sosial media atau mungkin website kita lagi berantakan banget. Dari aku itu sih jawabannya Kak Mas Yogi. Oke, Mas Indra. Jadi kesimpulannya berarti kalau misalkan kita punya usaha baru, sebenarnya tepat kalau kita pilih influencer untuk harapannya produk kita bisa laris ya. Ya Tapi betul. sebelum kita sebelum kita menentukan atau keputusan kita cari influencer, tapi kita harus rapihkan dulu nih, seperti sosial medianya kita atau websitenya kita, supaya ketika nanti sudah dipromosikan bisnis kita, ada audiens yang datang ke sosial media atau website, semua sudah ready gitu mungkin ya Mas Indra ya. Betul, betul. Oke, semoga Kak Yunita menjawab dari pertanyaannya dan tipsnya juga bisa menjadi salah satu strategi untuk bisnis barunya ya Kak Yunita. Nah Mas Indra tadi kan Iya. ngomongin tentang Reels. Reels itu kan salah satu fitur terbaru dari Instagram, sebenarnya nggak baru-baru banget sih ya. Dan itu juga jangkauan audiensnya itu luas banget karena nggak harus Ya, follow, tapi itu bisa kita lihat ya konten-konten. Nah, ini ada ya, kaitannya dengan pertanyaan dari Kak Sansan Diana. Nah, ya. lagu-lagu trending biasanya kan tadi ada kaitannya dengan lagu trending juga menguntungkan di Reels itu ya, Mas Indra ya. Nah, Iya ini betul. pertanyaannya lagu-lagu trending cuman buat akun personal kan? Akun bisnis tidak bisa. Apakah bisa nih, Mas, untuk akun Nah, personal? ini juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan nih teman-teman. Bener banget nih katanya Kak Sansan, kalau misalnya kita pengen endorse di TikTok atau endorse di Instagram, nah lagu-lagu yang trending itu biasanya cuman buat akun personal nih. Tapi kalau di akun bisnis itu kalau misalnya sudah memenuhi syarat, ya misalnya followersnya berapa, terus itu dia bisa mengakses yang namanya lagu-lagu yang lagi trending juga. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya di apa namanya di Instagram sama di TikTok sekarang gangguannya lagi seperti itu nih. Jadi lagu-lagu yang trending itu sekarang lagi bisanya cuma di akun personal, di akun bisnis lagi nggak bisa. Cuman nih sama Instagram sama TikTok lagi dikembangin lagi untuk fiturnya sampai bisa dipakai sama semua kalangan, yaitu pemilik akun bisnis personal, akun bisnis kreator, sama akun bisnis satu lagi. Nah jadinya untuk akun bisnis memang lagi nggak bisa, tapi untuk akun kreator kayaknya sih sekarang udah bisa ya. Nah tapi ditanyain dulu ke influencernya, balik lagi Kak, udah bisa belum nih untuk lagu-lagu yang lagi di trending dipakai. Nah balik lagi ke komunikasi kita ke influencer tersebut, apakah sudah bisa atau belum. Karena kan kita sebagai audiens, misalnya akun Instagram kita ya belum bisnis atau belum yang belum diatur sebagai yang profesional, jadi kita kan nggak bisa ngecek. Nah balik lagi, tapi kita tanya ke influencer, Kak udah bisa belum nih. Kalau misalnya belum bisa, ya udah kita batalin aja, nggak usah di reels, tapi ke yang mungkin ke story atau mungkin juga ke feed atau mungkin juga dilempar ke YouTube untuk full review seperti itu. Balik lagi ke komunikasi, jangan karena mereka influencer terus kitanya jadi takutan gitu untuk nanya. Gak apa-apa, tanya aja, karena mereka harus perlu banget ditanya gitu. Kalau misalnya komunikasi kita sama mereka agak kurang, jadinya ya kayak gini-gini nih yang dimention sama Kak Sansan, kita jadinya nggak tahu nih apakah mereka udah ready atau belum, kayak gitu. Oke, oke Mas Indra. Jadi untuk akun bisnis saat ini belum bisa ya Mas Indra ya. Tapi sebenarnya Iya. tadi sudah ada bantu jawab juga ternyata Mas Indra dari Mbak Devi. Mhm. Ternyata betul belum Mhm. bisa. Thank you banget buat Mbak Devi yang Mhm. sudah bantu jawab juga ya melalui kolom chat. Nah teman-teman, sayang sekali waktu kita sebenarnya sudah berakhir. Tapi mungkin aku kasih satu kesempatan buat teman-teman terakhir yang mau bertanya secara langsung. Boleh open mic-nya. Bisa langsung ditanyakan ke Mas Indra jika ada pertanyaan sebelum sesinya berakhir. Silahkan jika ada yang mau Oke, bertanya untuk satu orang pertanyaan terakhir. satu pertanyaan terakhir. Silakan Oke, aku kalau ada duluan yang ya. mau cerita mungkin pernah pengalaman menggunakan Hmm. influencer atau mau bertanya langsung, silahkan. Kalau ada boleh langsung open mic-nya aja.
Oke, ayo siapa yang bertanya? Boleh bertanya Oke, sebelum sesi lagi. Mungkin kita kasih waktu 1 menit kali Mas Yogi ya. ya boleh. Mungkin Mungkin sempat lupa hmm, tadi mau bertanya apa dan hmm, mau cerita juga nggak harus bertanya itu juga boleh ya teman-teman. Silahkan hmm. boleh langsung ditanyakan ke Mas Indra. Gitu. Oke. Di sini ternyata cukup aktif juga ya Mas Yogi ya. Iya, betul Mas Di Indra. Karena ini chat. salah satu tema menarik. Nah, ada yang langsung melalui kolom chat. Sepertinya Mas Dadan sedikit malu-malu nih, nggak mau open nggak mau open mic ya. Nggak apa-apa. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dia bertanya melalui chatbox nih Mas Indra. Kalau yang nggak punya modal, gimana caranya kalau kita mau barter exposure dengan influencer? Nah, ini Mas Indra, pertanyaannya menarik nih Mas. Kalau Mungkin, kita nggak punya modal ya. ya, Sebenarnya ini pertanyaannya agak gimana ya. Sebenarnya kalau misalnya kita nggak punya modal, ya bisa dibilang cara untuk kita barter exposure ke dia ya mungkin kita tag dia aja gitu. Misalnya tag si Ahmad Dhani, misalnya tag si siapa namanya Baim Wong di konten-konten tersebut. Terus kemudian kita di repost nih sama Baim Wong keuntungan nih. Tapi sebenarnya kemungkinan persentasenya agak kecil nih. Cuman itu bisa digunakan atau bisa dicoba. Terus kalau misalnya kita pengen numpang exposure sama dia, mungkin di komentar-komentarnya dia juga kita bisa banget nih buat numpang nih. Misalnya dia lagi bikin konten sama si Baimong lagi bikin konten sama anaknya itu siapa yang namanya yang baru lahir Mas Yogi nama anaknya Baimong Tiger Wong ya Kenzo, bener. Kenzo. Kenzo. Iya. Nah, misalkan lagi upload itu tuh, lagi upload anaknya terus di bawahnya kita komen, ayo kayak cek all shop aku nih, misalnya aku jualan gamis dengan bahan seperti ini. Nah itu sebenarnya bisa juga. Dan itu kalau misalnya kita lagi nggak punya modal, cara dari cara yang ditanyain sama Mas Dadan ini boleh banget untuk digunakan ya. Jadi kita numpang exposure sama dia. Ketika mereka buat konten, kita aktif untuk komen-komen ke mereka. Itu udah sering banget digunakan caranya udah sering banget digunakan sama akun-akun yang jualan. Jadi sering-sering aktif juga untuk berkomunikasi dengan influencer. Ini thank you banget Kak Dadan udah ngingetin nih cara buat gratisnya nih bisa banget. Ini makanya cara gratis ini oke banget. Aku pernah nih kayak gini nih di-mention sampai kita di repost aja itu banyak banget yang hampir ke media sosial kita sampai di repost aja. Pokoknya kita caper aja deh sama influencer sampai kita di repost, wah itu udah menguntungin banget, udah nggak ada modal, tapi exposure tiba-tiba datang banyak banget ke kita. Nah itu bisa digunakan caranya. Ini thank you Kak Dadan udah ngingetin nih. Ini ada cara gratis. Oke, oke Mas Indra, thank you Mas Dadan. Semoga menjawab ya. Mas Indra ngomongin tentang tadi numpang exposure, saya jadi keinget kalau misalkan saya ngelihat komen artis suka ada tiba-tiba pelangsing gitu ya. Nah itu mungkin salah satu juga ya kayak gitu ya. Misalkan tiba-tiba di Itu komen-komen udah. artis gitu kan, banyak-banyak yang Hmm, infokan tentang hmm. pelangsing ataupun apa gitu. Mungkin itu salah satu kayak mereka cara buat mempromokan juga ya melalui Betul, komen-komen betul. para si selebritis itu mungkin ya seperti itu. Biasanya untuk brand owner tuh caranya gini Mas Yogi. Dia tahu nih, misalnya si siapa tadi Aukarin misalnya, Aukarin atau Baimong engagementnya tinggi tinggi banget nih setiap buat konten 1000 interaksi atau 10.000 atau bahkan lebih. Ya dia nggak meninggalkan kesempatan yang begitu aja. Jadi dia komen nih lagi jual pelangsing gitu atau alat peninggi badan gitu. Langsung dia komen. Begitu banyak yang lihat langsung dibuka profilnya. Itu bisa sih numpang-numpang kayak gitu dan itu nggak pakai modal. Iya, itu mungkin jadi salah satu trik juga ya Mas Hmm. untuk exposure tapi tanpa modal ya. Nah, teman-teman, sepertinya waktu kita sudah selesai. Jadi Mas Indra, mungkin untuk sesi tanya jawabnya aku tutup sampai di sini ya. Buat yang Ya. teman-teman belum sempat bertanya, nanti boleh langsung juga bertanya melalui grup WhatsApp yang ada di kolega atau mungkin mau japri Mas Indra juga boleh karena Mas Indra juga ada di grup kolega ya. Dan Ready. buat ya, gimana Mas Indra? Enggak, boleh, boleh maksudnya. Sorry. Ready, aku ready kok Mas Yogi ditanya. Oke, ready katanya ya teman-teman. Jadi silahkan kalau mau nanya Japri, mau konsultasi juga boleh ke Mas Indra ya. Nah, aku ucapkan terima kasih buat Mas Indra yang sore hari ini sudah berkenan hadir dan sharing pada teman-teman terkait tips mencari influencer yang tepat. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bertanya, aktif bertanya, dan udah setia dari awal sampai akhir untuk standby di sharing session hari ini. Nah, jadi kesimpulan untuk sharing hari ini yang aku dapatkan, jadi untuk tips mencari influencer yang tepat, pertama kita itu harus mencari dulu platform untuk placementnya ya Mas ya.
Tadi yang kedua yaitu kita harus tahu dulu nih jenis influencer by size, dan kemudian kita juga harus analisis performa dari influencer, dan yang paling penting banget adalah engagement rate-nya kita harus mengetahui dari si masing-masing influencer tersebut. Nah, teman-teman, semoga untuk ilmunya bermanfaat dan tipsnya bisa dipraktekkan untuk teman-teman semua. Saya akhiri untuk sesi sharing sessionnya hari ini. Sampai jumpa di sharing session berikutnya. Selamat sore dan terima kasih.